an ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kalau kalian selalu punya punya posisi hidupnya bukan sekedar memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan sekitarnya, memikirkan rakyat politikus yang terbaik, sehingga kekuasaan yang diamanahkan rakyat oleh mereka itu digunakan betul, dikembalikan untuk bagaimana mensejahterakan rakyat yang memberi amanah kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, terlimpahi rahmat sekaligus berkahnya, dan yang paling utama adalah Allah juga anugerahkan kita kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, ada ungkapan kita disuruh menolong Allah. Ungkapan menolong Allah tentu terdengar ganjil ya. Bahkan kita heran, apakah Allah perlu ditolong? Karena Allah Maha Kuasa. Allah itu punya sifat Al-Ghani, Maha cukup, dan tidak hanya Maha cukup tapi Maha mencukupi. Bahkan juga Allah disifati Al-Qayyum, Maha mandiri. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan bantuan dari selainnya. Tetapi di dalam surat As-Saff ayat 14, ternyata Allah memerintahkan kita dalam sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Oleh karenanya pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menolong Allah yang sejatinya Dia Maha cukup, Dia Maha mandiri dan tidak membutuhkan pertolongan yang lain. Buya Hamka menarik sekali ketika menafsirkan ayat 14 surat As-Saff ini, mengatakan kita bisa menolong Allah, kata Buya Hamka, pertama dengan senantiasa menghadirkan Allah dalam jiwa dan menjadikan Allah satu-satunya yang kita cintai dan harus menyingkirkan sesuatu yang selain Allah. Artinya kalau kita menolong Allah, Buya Hamka mengatakan tauhid kita harus paripurna, la ilaha illallahnya harus firm, tidak boleh ada yang kita duakan selain Allah. Yang kedua, Buya Hamka mengatakan cara menolong Allah adalah dengan imtitsalu awamirillah wastinabu nawahi, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan tentunya juga menjauhi seluruh larangan-larangannya, baik itu perintah yang bersifat ibadah mahdoh maupun menjauhi sekaligus menjalani perintah dan menjauhi larangannya dalam semua aspek. Bahkan beliau mengatakan Islam itu melingkupi seluruh aspek. Jadi beragama itu tidak hanya aspek ibadah, tapi aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek politik dan sebagainya harus holistik, harus kafah. Oleh karenanya kalau sudah kita lakukan itu, kata Buya Hamka, cara menolong Allah dengan melakukan itu semua, maka outputnya, buahnya adalah agar apa? Beliau mengatakan agar kalimat Allah, agar kuasa Allah, agar kehendak Allah itu harus kita letakkan di atas kalimat yang lain. Atau dalam bahasa sederhana mungkin Buya Hamka mengatakan bahwa Allah itu biar tidak dalam wacana, biar tidak hanya dalam firman, tetapi Allah bagaimana membumi dalam kehidupan, sehingga orang kemudian merasakan hadirnya Allah itu betul-betul dalam semua aspek kehidupannya. Itu hal yang menurut saya menarik ketika Buya Hamka menafsirkan surat As-Saff ayat 14 ini. Ada tafsiran yang juga menarik bagaimana cara kita menolong Allah yang disampaikan oleh Karen Armstrong, seorang sufi yang luar biasa. Ayat ini kan berbicara tentang bagaimana orang menolong Allah kemudian ditafsirkan dengan jihad gitu. Kata Karen Armstrong, ketika kita bicara tentang jihad dengan niatan menolong Allah,
itu bukan sekedar perang suci, yang tentunya sekarang semua negara di seluruh dunia betul-betul kemudian menolak perang yang atas nama agama. Tetapi beliau mengatakan, mengkontekstualisasikan kata jihad dalam konteks sekarang adalah sebuah perjalanan moral, sebuah perjalanan spiritual sekaligus perjalanan politik. Untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi kalau kita mau menolong Allah, kata beliau, ya bagaimana kita masing-masing punya kontribusi ya untuk bagaimana kehidupan di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita itu ada keadilan, ada kesejahteraan, ada kedamaian dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan, kata Karen Armstrong, sesungguhnya kita sudah menolong Allah dalam konteks ayat 14 surat As-Saff tadi. Ada tafsiran yang juga menarik, tafsir Quran bil Quran. Ayat 114, ayat 14 surat As-Saff ini ditafsirkan dengan surat Al-Hajj ayat 41. Di situ dikatakan kalau kalian ingin menolong Allah, caranya adalah aqamus shalah. Bagaimana engkau menegakkan sholat? Artinya apa? Perintah-perintah Allah yang bersifat ubudiyah itu kita laksanakan. Yang kedua ada wa'atuz zakah. Bagaimana kita kemudian menunaikan zakat kita? Artinya apa? Bagaimana ibadah bukan sekedar vertikal tapi juga berdampak sosial. Zakat bukan sekedar berapa persentase yang mesti kita keluarkan dari harta yang Allah titipkan kepada kita, tetapi apa? Berupaya untuk belajar empati, belajar punya kepedulian sosial. Dan yang lebih utama sesungguhnya zakat juga belajar, Allah ingin mengajarkan kita tidak melekat ya, tidak attachment sama apa yang kita miliki, sehingga kemudian kita begitu ringan bahkan berbahagia ketika harta yang kita miliki berdampak luas, punya nilai manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, menurut ayat 41 ayat Hajj itu cara menolong Allah adalah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Jadi kalau kalian ingin menolong aku, kata Allah, maka jadilah orang-orang hamba-hambaku yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, selalu memerintahkan, mengingatkan orang-orang untuk berbuat kebajikan. Dan kalau ada kemungkaran yang kita lihat di sekitar kita, kemudian kita punya upaya untuk mencegah, memperingatkan. Bahkan kemudian kalau kita jadi pemimpin, kita bikin regulasi-regulasi yang tentunya kemudian mempersempit orang untuk melakukan kezaliman, kemungkaran atas nama apapun. Ini menarik menurut saya. Surat As-Saff ayat 14 ditafsirkan dengan surat Al-Hajj ayat 41 tentang bagaimana menolong Allah. Cara menolong Allah yang lain adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terbaik ya dalam bidang kita masing-masing. Jadi yang saintis, jadilah saintis yang terbaik sehingga kemudian menemukan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat buat kemanusiaan. Yang jadi pengajar, jadilah pengajar yang terbaik sehingga kemudian bisa mentransfer ilmu kepada murid-muridnya dengan ilmu yang terbaik. Yang jadi politikus, jadilah politikus yang terbaik sehingga kekuasaan yang diamanahkan rakyat oleh mereka itu digunakan betul, dikembalikan untuk bagaimana mensejahterakan rakyat yang memberi amanah kepada mereka. Surat Ali Imran ayat 110 kan mengkonfirmasi kuntum khaira ummah, kalian itu adalah umat terbaik kalau kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kalau kalian selalu punya punya posisi hidupnya bukan sekedar memikirkan diri sendiri tapi memikirkan sekitarnya, memikirkan rakyatnya, memikirkan apapun yang kita mampu untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita. Ada tafsir yang lain bagaimana cara menolong Allah. Cara menolong Allah adalah bagaimana kita berakhlak dengan akhlak Allah. Tahallaku bi akhlakillah. Rasulullah mengatakan berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana kemudian sifat-sifat Allah yang kemudian diabadikan di dalam beberapa hadis Asmaul Husna itu kemudian kita serap ya. Sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq dan sebagainya itu kita serap dan kemudian menjadi sifat kita. Sehingga cara menolong Allah adalah bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang maha pengasih. Artinya apa? Menjadi pribadi yang welas asih kepada sesama. Kalau kemudian berakhlak dengan akhlak al-alim yang maha mengetahui, maka menjadi pribadi yang punya punya ghirah, semangat untuk menuntut ilmu dan memperoleh ilmu sebanyak mungkin.
literasinya menjadi luar biasa kita tingkatkan. Kalau Allah Ar-Razzaq, kita serap sifat itu dan kita menjadi pribadi yang menolong Allah dengan cara apa? Menjadi perantara buat orang-orang di sekitar kita. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita salurkan kepada mereka. Dan yang terakhir, ada sebuah tafsir pemahaman yang mengatakan cara menolong Allah adalah betul-betul menjadi khalifatullah fil ard. Bagaimana kita menjadi wakil Allah di muka bumi untuk apa? Untuk ikut cawe-cawe, untuk ikut membantu Allah dalam tanda petik. Membantu apa? Membantu Allah untuk mengurus semesta. Kalau ada yang lapar, kita bantu hadir sebagai wakil Allah untuk menghilangkan rasa lapar mereka dengan berbagi makanan yang kita punya. Kalau ada yang tersesat, bagaimana kita hadir kemudian memberikan mereka sebuah arahan sehingga kemudian mereka keluar dari kesesatan mereka. Atau kalau ada yang kemudian bersedih, paling tidak kita hadir sebagai wakil Allah untuk menolong Allah dalam jalan apa? Yang paling tidak mendengarkan keluh kesah mereka, dan idealnya tentunya memberikan jalan keluar terbaik bagi orang-orang yang punya masalah dan punya problem atau mengalami kesedihan. Itulah beberapa cara menolong Allah, dan Allah berjanji kalau seseorang menolong Allah dalam konteks dan cara yang saya sampaikan tadi, Allah janji di dalam surat Al-Hajj ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim, wala yansurunallahu mayyansuruh, maka Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong Allah. Dalam artian apa? Bahwa Allah akan memudahkan seluruh urusannya, Allah akan menjaganya, Allah akan, boleh jadi Allah akan memberikan rezeki min ghairi la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan di dalam surat Muhammad ayat 7 Allah katakan kalau kalian menolong Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, intan surullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah, menolong aku, maka aku akan menolong kalian. Dan bukan hanya itu, wa yusabbit aqdamakum, dan aku akan kokohkan, aku akan teguhkan aqdamakum itu kedudukan kalian. Makna kedudukan itu bisa jadi tauhid kalian, bisa jadi kekuasaan kalian, bisa jadi kokohkan jalan kalian menjemput rezeki dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir sahabat-sahabatku, kalau kita menolong Allah, maka Allah yang maha kuasa, yang maha memberikan rezeki, yang maha bisa merubah sesuatu dengan kun fayakun, akan juga hadir bersama kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika dalam sebuah hadis Bukhari mengatakan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu haruslah menjadi saudara muslim yang lain, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, mestinya seorang muslim tidak mendolimi saudaranya dan tidak juga menyakiti saudaranya. Kelanjutan hadis itu mengkonfirmasi sebuah pesan yang indah menurut saya, karena Rasulullah mengatakan faman kana fi hajatin ahihi, maka barang siapa menolong atau hadir di dalam memberikan jalan keluar terhadap kebutuhan-kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajati, maka Allah juga hadir akan memudahkan, mengurusi, memberikan hajat-hajat seseorang tersebut. Amang faraja an muslimin kurbatan, maka barang siapa memberikan jalan keluar atas satu masalah dari masalah-masalah saudaranya, maka faraja anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap banyak problem-problemnya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bahkan Rasulullah mengakhiri hadisnya dengan mengatakan man satara musliman, maka barang siapa menutup aib, menutup kekurangan saudaranya, maka satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan janji akan menutup aibnya di hari kiamat. Jadi ternyata sahabat-sahabatku, menolong Allah itu bukan sekedar menolong Allah dalam konteks langsung, tapi menolong hamba-hamba Allah yang lain itu juga bagian dari cara kita menolong Allah, karena kita sebagai Abdullah tetapi kita juga sebagai Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi, untuk mengikut, mengurusi, membantu Allah, memberikan jalan keluar, memberikan keadilan, memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan bukan hanya manusia. Jadi bagaimana menolong Allah itu dengan rahmatan lil alamin, kehadiran kita itu memberikan dampak yang positif tidak hanya manusia tapi juga kepada seluruh makhluk Allah atau alam semesta. Itulah beberapa catatan yang menarik tentang
surat As-Saff ayat 14 yang kita disuruh Allah untuk menjadi orang-orang yang menolong Allah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sahabat-sahabatku untuk terus menonton Tauhid Cinta Channel. Sedekah jari ayo gratis, yaitu subscribe, jangan lupa, kemudian like dan kemudian share, sehingga apa yang kita belajar bersama ini bisa bernilai manfaat yang maksimal buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.